Pada tanggal 7 Oktober tahun 1998, pada malam yang normal di sebuah kota biasa di negara bagian Wyoming, Matthew Shepard diserang secara brutal, diikat ke pagar, dan dibiarkan mati dalam cuaca dingin yang membeku. Mayatnya ditemukan 18 jam kemudian oleh seorang pengendara motor yang terjatuh dari motornya karena jalan yang licin. Awalnya pengendara motor tersebut mengira itu adalah orang-orangan sawah yang diletakkan di sana untuk menakut-nakuti orang lain. Namun setelah dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah tubuh manusia. Karena syok, pengendara motor tersebut langsung mundur ketakutan dan segera menelpon polisi. Investigasi polisi atas serangan tidak masuk akal ini akan mengungkap detail kelam dari teror malam itu yang mengejutkan seluruh negeri. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1998, Matthew Shepard yang kala itu berusia 21 tahun masuk ke sebuah bar bersama teman-temannya. Waktu itu adalah Pekan Kesadaran Mahasiswa LGBT di Universitas Wyoming Laramie dan Matthew sangat terlibat dalam acara tersebut. Matthew adalah seorang mahasiswa gay yang terang-terangan dan mulai betah dengan orientasinya itu. Itu adalah pertama kali dalam hidupnya di mana dia tidak perlu menyembunyikan jati dirinya karena dia sangat diterima dalam komunitas orang-orang yang sama seperti dia. Dan dia merasa bangga untuk merayakan hal itu. Matthew dan teman-temannya yang juga merupakan anggota kelompok aliansi pelajar LGBT menghadiri pertemuan di sebuah bar kecil yang bernama Fireside tidak jauh dari sekolah. FYI, pada saat itu anggota komunitas LGBT belum terlalu diterima di lingkungan kota Laramie. Hanya ada beberapa tempat saja yang ramah LGBT dan bar Fireside adalah salah satunya. Bar tersebut bukanlah bar yang terbuka untuk semua kalangan, namun mereka menerima anggota komunitas LGBT. Sehingga memang mayoritas pengunjung di bar Fireside adalah para LGBT. Matthew dan teman-temannya sering mengunjungi bar tersebut dan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka melakukan rapat atau pertemuan kelompok mingguan di sana. Namun pada tanggal 6 Oktober itu berbeda. Mereka merencanakan kampanye besar-besaran untuk merayakan Pekan Kesadaran LGBT. Kemudian di akhir rapat, mereka semua memutuskan tetap berada di bar untuk minum-minum karena rapat atau pertemuan mereka sangat sukses. Kemudian anggota kelompok lain memutuskan keluar dari bar setelah minum-minum, tetapi Matthew memilih tetap tinggal untuk bersenang-senang. Dia memberitahu temannya untuk balik saja duluan, sedangkan dia akan tetap tinggal untuk minum satu kali lagi. So, teman-temannya pun meninggalkan Matthew di bar sendirian. Teman-temannya tidak khawatir meninggalkan Matthew sendirian karena mereka pikir mereka selalu berada di sana. Dan menurut mereka bar tersebut adalah tempat yang aman bagi para LGBT yang dekat dengan kampus. Namun sayangnya pemikiran teman-teman Matthew itu sangat salah. Ketika mereka akan pergi meninggalkan Matthew, mereka semua tersenyum sambil mengucapkan sampai jumpa pada Matthew yang sedang memesan minuman keduanya. Dan tanpa mereka ketahui bahwa itulah terakhir kalinya mereka melihat Matthew. Berjam-jam kemudian setelah Matthew memesan minuman keduanya, seorang pemuda jatuh dari sepeda motornya di jalan tanah di luar Laramie. Ketika pria itu berusaha berdiri untuk naik lagi ke atas motornya, seketika pandangannya mengarah ke seberang lapangan dan dia memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Pria itu melihat tampak seperti orang-orangan sawah yang diikat ke pagar. Dia pun naik lagi ke sepeda motornya dan mendekat untuk melihat lebih jelas. Dan apa yang dia lihat akan membuatnya sangat merinding. Itu sama sekali bukan orang-orangan sawah. Itu adalah tubuh seorang pria muda yang seluruh tubuhnya ditutupi baju berlumuran darah dari kepala hingga ujung kaki dan terikat di pagar. Si pengendara motor pun sempat memeriksa denyut nadinya dan dia terkejut mengetahui pria yang terikat itu masih hidup meski nyaris tidak bisa bertahan karena kondisinya yang parah. Dengan cepat si pengendara motor pergi menuju ke rumah terdekat untuk meminjam telepon dan menelpon 911. Dia memberitahu polisi lokasinya dan seorang petugas dikirim ke sana.
Sambil menunggu polisi datang, pengendara motor itu kembali lagi secepat mungkin ke tempat pemuda yang sekarat. Dan kali ini si pengendara motor menemukan sebuah kartu identitas tergeletak di tanah. Dia mengambil kartu identitas itu dan melihat bahwa pemuda yang sekarat itu adalah seorang mahasiswa dari Universitas Wyoming dengan sebuah nama yang tertulis sangat jelas, yakni Matthew Wayne Shepard. Seorang petugas yang bernama Reggie Vladi tiba di lokasi beberapa menit setelah panggilan 911. Dia segera melihat keadaan Matthew dan berlari untuk membantunya. Namun karena Reggie bukanlah ahli medis, petugas Reggie pun tidak tahu persis apa yang harus dia lakukan saat itu. Namun petugas Reggie berusaha menjaga Matthew agar tetap bernafas sampai tim paramedis tiba di lokasi. Tetapi ada satu masalah, denyut nadi Matthew hampir tidak ada lagi. Petugas Reggie tahu bahwa Matthew tidak punya banyak waktu. Dan kalaupun dia melakukan segala hal yang dia bisa, dia mungkin tidak akan berhasil menolong Matthew. So, petugas Reggie mencoba membuka saluran pernafasan Matthew agar ada udara yang masuk ke paru-parunya. Petugas Reggie berusaha membuka mulut Matthew namun sulit. Petugas Reggie melakukan segala cara yang dia bisa, namun denyut nadi Matthew semakin lemah dari menit ke menit. Petugas Reggie pun berusaha mengajak Matthew berbicara agar Matthew tahu bahwa ada seseorang di sana bersamanya. Petugas Reggie terus melakukan hal itu dengan harapan bisa memberi Matthew kekuatan untuk bertahan sampai tim medis tiba. Dia terus memandang tubuh Matthew yang kecil dan lemah, di mana Matthew memiliki tinggi di atas 150 cm dan beratnya seperti kurang dari 45 kg. Petugas Reggie mengira Matthew adalah seorang anak kecil atau bahkan lebih muda dari kelihatannya karena memang perawakan Matthew yang kecil. So, petugas Reggie pun berbicara kepada Matthew seperti anak kecil. "Baby boy, aku di sini nak. Kamu akan baik-baik saja. Bertahanlah, jangan menyerah. Ayo, kamu bisa melakukan ini." Beruntungnya tim paramedis tiba di lokasi dan mereka segera menolong Matthew untuk membuatnya tetap hidup. Petugas Reggie segera menjauh dari Matthew untuk membiarkan tim medis melakukan pekerjaan mereka. Dia mundur beberapa langkah dan saat itulah dia bisa memperhatikan TKP dengan detail. Karena memang sebelumnya dia hanya fokus pada Matthew. Petugas Reggie juga memperhatikan tubuh Matthew yang lemas sekali lagi dan dia pun merasakan kengeriannya. Terlihat jelas bahwa Matthew telah menangis begitu banyak sampai air mata menghapus darah di pipinya. Petugas Reggie merasa ngeri dan bertanya-tanya bagaimana Matthew bisa bertahan dari cobaan yang mengerikan dan kejam sepanjang malam. Matthew pun dilarikan ke rumah sakit. Selama perjalanan, Matthew beberapa kali hilang kesadaran dan tim paramedis berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Mereka akhirnya berhasil menemukan rumah sakit yang dilengkapi peralatan yang cukup untuk menangani tingkat trauma Matthew sekitar jam 9:15 malam pada tanggal 7 Oktober. Matthew dirawat di rumah sakit dan dipasang alat bantu kehidupan. Para dokter mulai bekerja menganalisa sejauh mana luka-lukanya. Dan mereka pun segera menemukan kengerian yang Matthew alami selama kurang lebih 18 jam terakhir. Matthew menderita trauma benda tumpul akibat 20 pukulan di kepalanya dengan benda yang sangat berat. Tetapi mungkin luka yang paling parah ada di bagian bawah batang otaknya. Para dokter mencatat bahwa jika Matthew selamat dari tragedi itu, dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya dengan cacat karena kerusakan otak. Hal itu tentu saja tidak terlihat baik bagi Matthew di rumah sakit. Meskipun luka-lukanya sangat luas, para dokter tidak dapat melakukan operasi padanya karena dia sangat lemah, sehingga mereka berpikir jika mereka memberinya anestesi umum untuk mengobati luka-lukanya, Matthew tidak akan bangun. Dan meskipun mereka ingin membantu Matthew, mereka harus menunggu hingga traumanya hilang. Di atas luka-lukanya yang mengancam nyawa, para dokter menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Some say what happened at this fence post in the cold and barren foothills of the Rockies was a hate crime. What happened to Matthew Shepard was horribly brutal. Matthew menderita hipotermia. Dia telah diikat ke pagar dan ditinggalkan di tengah dinginnya malam selama 18 jam. Diketahui bahwa suhu rata-rata di Wyoming pada bulan Oktober adalah 28 derajat Fahrenheit.
Tetapi itu bukanlah bagian terburuknya guys. Matthew ditemukan di daerah yang berangin kencang terutama di malam hari. Sehingga angin menerpa tubuhnya yang membuat kondisinya semakin buruk. Nah, beberapa jam setelah Matthew dibawa ke rumah sakit, berita tentang kejadian tersebut mulai menyebar ke seluruh kota Laramie. Di Universitas Wyoming, para kaum muda mulai berkumpul dan membicarakan tentang seorang anak laki-laki yang telah dianiaya. Mereka bertanya-tanya, siapakah dia? He's the gentle young man from Wyoming who was savagely tied to a fence and left to die. Begitu berita tentangnya tersiar, teman-teman Matthew menjadi ketakutan. Mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Matthew menjadi sasaran karena jati dirinya. Shepard was brutally attacked in 1998, tied to a fence and left to die, targeted because he was gay. Sementara itu, para petugas yang menangani kasus ini mencoba menghubungi orang tua Matthew. Mereka mengetahui bahwa orang tua Matthew yakni Judy Shepard dan Dennis Shepard tinggal di Saudi Arabia. Begitu menerima kabar tentang Matthew, ayah dan ibunya langsung mengambil penerbangan untuk melihat putra tercinta mereka. Judy dan Dennis tiba di Wyoming 3 hari setelah penyerangan Matthew, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, dan mereka langsung pergi ke rumah sakit. Ketika melihat kondisi Matthew, ayah ibunya langsung terkejut dan tidak percaya putra mereka dalam kondisi mengerikan. Matthew cacat sehingga orang tuanya tidak dapat mengenalinya sampai mereka mendekat dan memperhatikan penyangga giginya. Wajahnya bengkak luar biasa, dia tampak begitu kecil dan tak bernyawa, bahkan lebih kecil dari yang biasa mereka lihat. Begitu banyak selang dan kabel yang terpasang di tubuhnya, wajah dan kepalanya ditutupi perban serta jahitan. Pemandangan tersebut rasanya seperti film horor Hollywood. Ketika orang tuanya memegang erat tangan Matthew, mereka mengenang hari-hari baik ketika Matthew tersenyum dan tertawa dengan sepenuh hati. Matthew Shepard lahir di kota kecil Casper, Wyoming, dan dia dikenal memiliki tubuh kecil sejak kecil. Tetapi kehidupannya dipenuhi dengan begitu banyak kebaikan dan cinta yang selalu ia tunjukkan kepada semua orang. Meskipun dia pernah diintimidasi atau dibully di sekolah, dia tidak berhenti menjadi anak yang penuh cinta. Matthew memiliki adik laki-laki bernama Logan, dan keduanya menjadi anak yang paling dicintai oleh orang tua mereka, yakni Judy dan Dennis. Tetapi setelah beberapa tahun di Casper, Dennis yang bekerja di perusahaan minyak dipindahkan ke Saudi Arabia. Keluarga Shepard senang tinggal di Saudi Arabia karena semua orang di sana menyambut mereka dengan baik. Namun ada satu masalah, karena tidak ada sekolah berbahasa Inggris di dekat tempat tinggal mereka, Dennis dan Judy pun setuju untuk mengirim kedua anak mereka ke sekolah berasrama di Swiss. Dennis dan Judy mendaftarkan Matthew dan Logan di Tasis The American School di Swiss, dan mereka senang berada di sana. Matthew tidak lagi dibully dan dia diterima dengan penuh cinta di sana. Dia mendapatkan banyak teman dan bagian terbaiknya adalah pihak sekolah mendorong sisi kreatifnya. Matthew bergabung dalam teater dan dia menyukai itu. Dia menikmati kebebasan yang dia rasakan di atas panggung dan berharap dia bisa melakukan itu selama sisa hidupnya. Saat Matthew tinggal di Swiss, dia punya satu rahasia yang disembunyikan dari semua orang. Ya, dia adalah gay. Dan ketika dia dengan keberanian memberitahu orang tuanya tentang hal itu, orang tuanya tidak marah dan tetap mencintainya sebagai putra mereka. Hidup tampaknya baik untuk Matthew. Dia lulus dari SMA dan sebagai perayaan dia dan teman-temannya melakukan perjalanan ke Marrakesh di Maroko. Kala itu mereka sangat bersenang-senang menjelajahi alam yang indah situs Marrakesh, dan sehari sebelum mereka pergi dari sana, Matthew memutuskan untuk jalan-jalan melihat pemandangan indah untuk terakhir kalinya. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa malam yang indah itu akan berubah menjadi sangat gelap. Kala itu ketika dia sendirian berjalan kembali ke hotel, dia diserang dan dianiaya oleh 4 pria. Dan sejak insiden tersebut, Matthew menjadi orang yang berbeda dari dirinya yang dulu. Dia mulai beralih ke narkotika dan alkohol untuk menghilangkan rasa sakit serta trauma dari penganiayaan tersebut. Kemudian dengan dukungan orang tuanya serta bantuan terapi, perlahan-lahan Matthew berjuang kembali ke dirinya semula yang bahagia. Dia kemudian mendaftar di Universitas Wyoming
Dan di sana dia menemukan kelompoknya dalam cinta mereka yang membuat Matthew merasa seperti dirinya yang dulu. Tetapi sayangnya kehidupan bahagianya akan berakhir mengerikan. A gay college student leaves a bar with two men he'd just met. The next day, Matthew Shepard is found beyond recognition, body lashed to a fence and displayed like a trophy. 5 hari setelah penyerangan tersebut, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 1998, Matthew Shepard meninggal karena luka-lukanya yang parah. Kedua orang tuanya berada di sisinya ketika dia menghembuskan nafas terakhir. Investigasi atas serangan brutal terhadap Matthew Shepard sedang berlangsung. Faktanya pada malam yang sama ketika serangan itu terjadi, para petugas telah dipanggil karena ada perkelahian yang terjadi tak jauh dari tempat Matthew ditemukan. Di sana mereka menemukan 2 pengedar narkotika dan mobil truk mereka. Petugas dengan cepat menemukan bahwa mobil truk mereka memiliki banyak informasi yang mengarah kembali ke Matthew. Kedua pria itu adalah Russell Henderson dan Aaron McKinney. Mereka segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana mereka mengaku bahwa mereka telah bertemu dengan Matthew di bar dan mereka berpura-pura bahwa mereka juga gay untuk merampok Matthew. Namun saat membujuknya masuk ke dalam mobil truk mereka, Aaron mengatakan bahwa dia merasakan Matthew meletakkan tangannya di lututnya sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan menyakiti Matthew. Tetapi Russell punya cerita yang berbeda. Dia mengatakan Matthew hanya tampak seperti ingin menyentuh mereka berdua, tetapi tidak sampai melakukannya. Akhirnya baik Aaron dan Russell, keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan mereka. Meskipun jaksa penuntut merekomendasikan hukuman mati, orang tua Matthew menentang hal itu. Orang tua Matthew merasa Aaron dan Russell harus diampuni meskipun putra mereka telah menjadi korban. Kebrutalan penyerangan tersebut serta motif di baliknya mengejutkan masyarakat di Laramie. Sampai-sampai Presiden Clinton saat itu berpidato mengatakan bahwa orang-orang itu penuh kebencian atau penuh rasa benci atau keduanya. I do want to say again, crimes of hate and crimes of violence cannot be tolerated in our country. In our shock and grief, one thing must remain clear. Hate and prejudice are not American values. Serangan terhadap Matthew Shepard menjadi momen penting dalam sejarah Amerika. Kejadian itu membuka mata masyarakat tentang kekerasan nyata yang dialami oleh anggota komunitas LGBT. Keluarga Matthew kemudian mendirikan Matthew Shepard Foundation yang membantu memperluas undang-undang kejahatan kebencian federal untuk memasukkan pelanggaran yang dimotivasi oleh gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Pada tahun 2009, orang tua Matthew yakni Dennis dan Judy berada di Gedung Putih bersama Presiden Barack Obama untuk melihat undang-undang pencegahan kejahatan kebencian Matthew Shepard dan James Byrd Jr. ditandatangani.